Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah alladzi wulida bi Makkah wa hajara ila Madinah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul hakimin. Yang sama-sama kita hormati para kiai, para masyayikh, para ulama, para habaib yang hadir di tengah-tengah kita. Wabil khusus yang saya hormati keluarga besar almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Haji Dr. Nur Muhammad Iskandar SQ, ibunya Nur Jazilah beserta keluarganya. Yang saya hormati Dzurriyyah Kiai Haji Iskandar Amatan wa Dzurriyyah Kiai Nur Muhammad Iskandar Khosatan. Yang saya hormati para santri laki-laki dan perempuan, para alumni yang hadir di sini maupun yang sempat mengikuti melalui jamaah Zoomiyah. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini akan membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kehadiran kita ke sini menjadi saksi dan doa kita. Mudah-mudahan guru kita, kiai kita, panutan kita diterima seluruh amal ibadahnya dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Mautun alim, mautun alam. Al-ulama warasatul anbiya. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Wa innallaha la yantazil ilma intiza'an walakin yantazi'u biqadril ulama. Hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'asa juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi 'ilmin fadallu wa dallu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam a'mal ummati ma baina sittina ila sab'in wa kafa bil mauti maw'izatan. Hadirin jamaah takziah, jamaah tahlil rahimakumullah. Saya didatuk dan di SK-kan pada malam hari ini oleh Gus Hasan dan keluarganya untuk testimoni soal guru kita dan panutan kita. Testimoni itu dalam bahasanya Gus Hasan Nuri adalah dalam rangka uzkuru mahasina mautakum. Dalam rangka marilah kita sejenak mengingat-ingat apa kebaikan, apa pelajaran dan keunggulan yang bisa kita ambil dari beliau almarhum yang hari ini kita doakan kedua harinya. Ibu bapak yang saya hormati, guru kita Kiai Nur Muhammad Iskandar SQ adalah seorang tokoh, seorang kiai, seorang panutan yang tentu harus menjadi pelajaran bagi kita. Sebelum satu-satu saya sedikit-sedikit menyampaikan kesaksian mata saya dan kesaksian hati saya ingin menyampaikan bahwa pergulatan saya dibimbing oleh beliau di Asyidiyah ini kurang lebih sekitar 15 tahun. Saya mulai dari ditunjuk oleh beliau, diangkat oleh beliau menjadi guru nuntut. Guru nuntut itu guru balik-balik. Saya waktu itu masih kuliah di PTIG, maka diminta untuk ngajar di Asyidiyah. Apa latar belakangnya waktu itu saya diminta? Karena ternyata ada dua indikator kesamaan saya dengan beliau. Pertama, sama-sama saya alumni Lirboyo, beliau juga alumni Lirboyo. Beliau almarhum adalah senior saya, adalah atasan kelas saya. Maka saya diminta untuk ngajar walaupun masih kuliah di PTIG. Mulai dari guru duduk, pulang pergi, kemudian lama-lama diangkat menjadi wali kelas, lama-lama diangkat menjadi kepala madrasah sanawiyah Asyidiyah Mambal Ulum di Kedoya ini, dan kemudian lama-lama diangkat menjadi kepala madrasah aliyah. Di sini ada saksinya Gus Hasan, Gus Mansur. Ketika sanawiyah saya kepala sekolahnya, ketika kalian kepala sekolahnya lagi, maka kemudian ijazahnya nggak laku. Karena dianggap ini buat-buat sanawiyahnya Pak Mujib Beliubi, aliyahnya Pak Mujib lagi. Kemudian pernah menjadi asisten pengasuh namanya waktu itu, dan terakhir menjadi lurah pondok pesantren Asyidiyah.
dari pergulatan, dari khidmah, dari interaksi yang kami terima banyak sekali. Yang pertama adalah, Bapak sekalian, beliau Kiai Nur Muhammad ini diakui oleh gurunya, diakui oleh Kiai Mahrus, diakui oleh Kiai Idris Marzuki Leboyo sebagai anak Kiai Mahrus Ali. Di dalam Kiai Mahrus Ali Leboyo itu, sepengetahuan saya, beliau masih ada keturunan, masih ada darah yang bersambung dengan Kiai Nur Muhammad dari Kediri. Beliau mengaku seperti itu. Maka pada saat beliau akan ke Jakarta, itu didoakan khusus oleh Kiai Mahrus Ali. Bahkan saking doanya itu, ludahnya Kiai Mahrus itu disentuh begini, berikan kepada Kiai Nur Muhammad Islam. Itu ketika beliau baru masuk ke Jakarta, beliau masuk PTIG. Setelah beliau masuk PTIG, kemudian ada petunjuk selanjutnya, beliau harus membuat pondok pesantren di Jakarta. Itu petunjuk Kiai Mahrus Ali. Dan entah bagaimana ceritanya, kemudian ketemu dengan Pak Haji Oon, dengan Pak Haji Asman, dengan bapaknya, ketemulah tanah ini, dan mula-mula pondok itu dibangun. Sepengetahuan saya, yang bolak-balik datang ke sini adalah Kiai Mahrus Ali. Bahkan di siang bolong beliau mendoakan di tengah-tengah. Mana waktu itu Pak Haji Asman? Di sini. Oh, Pak Haji Ali ada di situ ya. Ditunjuk siang-siang bolong, beliau geduk. Apa geduk itu bahasanya? Geduk itu bahasanya geduk pokoknya. Tanahnya itu digeduk pakai kaki-kaki itu. Apa? Gentak. Menggentakkan kakinya kanan, dek 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 dek. Doa khususnya beliau itu selain bahasa Arab, pokoknya pondok ini barokah Jawa Madura Indonesia. Jawa Madura Indonesia. Nggak tahu begitu bahasanya. Bahasanya ini harus begitu. Bukan Nusantara, tapi ini akan banyak yang mondok Jawa Madura Indonesia. Nah, itu doa khusus. Allah alam, pokoknya orang dulu seperti itu. Itu Kiai Mahrus Ali. Nah, itu Kiai Mahrus. Kiai Idris, saya saksikan sendiri pengakuan beliau saat saya mau menikah dengan istri saya yang ada juga di sini. Maka saya izin kepada Kiai Idris Marzuki Leboyo, saya sowan, saya minta restu, saya mau nikah. Akhirnya beliau tanya saya, Jid, nanti kalau kamu sudah menikah, pulang apa meneruskan khidmah ke Asidikya? Saya belum jawab. Waktu itu sesungguhnya saya menjawab dengan pangis panjenengan, saya mau boyong, mau begitu. Begitu belum terucap, apa yang dikatakan beliau? Wes, pokoknya baru nikah, setelah nikah, kamu teruskan ngabdi ke Asidikya. Bantuan Gus Nur Muhammad. Kamu bantu Asidikya itu sama dengan bantu Leboyo. Pokoknya kata beliau, sopo-sopo sing bantu Asidikya itu tak anggap bantu Leboyo. Sopo-sopo sing nyakiti Mbah Gus Nur, sopo-sopo sing nyakiti Asidikya itu nyakiti Leboyo. Saat itu mendengar saya langsung bingkrut, apalagi tunduk, saya nangis mendengar itu. Betapa keramatnya Kiai Nur. Itu jawabannya gurunya. Subhanallah, bagi kami orang Salafiyah, diakui gurunya, dipuji gurunya, itu ridho yang paling mulia, ridho yang tertinggi bagi kita semuanya. Alhamdulillah, itu keramatnya Kiai Nur. Banyak sekali keramatnya Kiai Nur yang saya temukan selama mendampingi Asidikya. Tidak terlalu pertama sekali saya, karena saya mulai itu tahun 1988 sampai sekitar 2002 nah saya di sini 2002 nah. Beliau Zawil Judi wal Karam. Beliau orang yang dermawan. Beliau yang di dalam hatinya ketika masih hidup ingin saja memberikan sesuatu dari dirinya. Mohon maaf, memberikan sesuatu itu bukan mesti harta. Apakah ilmu, apakah ijazah, apalagi harta. Apalagi mohon maaf, kalau yang datang itu ulama atau habaib, itu nggak punya duit, itu dia galakan. Suatu saat saya dampingi beliau ke rumahnya, terus banyak masyayikh dan habaib yang datang. Beliau bingung, saya tahu. Ini dia bingung, pusing. Pusingnya untuk apa? Pusingnya ngoni. Akhirnya
saya bilang bagian keuangan, apa ada apa tidak, marwahnya atau anak buahnya, kelihatannya tidur banyak habaib masai yang datang, kelihatannya moyong bingung. Akhirnya teman-teman keuangan matur ke kiai, apa begitu? Iya, ada duit, langsung dikasih. Artinya apa? Beliau ingin memuliakan tamu dan setiap tamu hampir disuruh makan, berapapun banyaknya. Subhanallah. Ini adalah tradisi Auliyaillah. Ini adalah tradisi Nabi Allah Ibrahim. Ini adalah tradisi para nabi-nabi terdahulu, menghormati tamu semaksimal mungkin. Dan ini juga nampaknya tradisi Kiai Lirboyo terutama Gus Maksum, itu tamunya berapa bis pun akan diberi makan. Inilah ciri-ciri waliullah, ciri-ciri orang yang mengambil karam wujud. Beliau selalu memberikan ilmunya, ijazahnya, dan hartanya. Bahkan pada saat saya tahu beliau itu kalau memberikan motivasi kepada siapapun itu keras, karena memang beliau mempunyai prinsip jangan leha-leha, jangan santai, kerja keras. Beliau istiqomah, mudawamah untuk dirinya dan untuk santrinya, mewajibkan puasa Daud. Subhanallah. Hatta asobahul marad, sampai beliau sakit parah ginjal sekian tahun, 4 tahun, 6 tahun, 6 tahun itu masih puasa. Terakhir ketika saya ketemu, saya khutbah di Pluit Mukhlisin, saya malu ketika habis khutbah saya minum 1 gelas dan mempersilakan Kiai Nur nggak minum-minum, ternyata aku poso. Saya puasa padahal keadaannya sudah lemah. Saya tanya, Kiai sudah lemah kok puasa? Aku kalau nggak puasa malah sakit. Beliau katanya kalau saya nggak puasa saya malah sakit. Artinya ketemu 3 bulan yang lalu itu beliau masih puasa Daud. Dan yang saya tahu ketika saya ke Madrasah Aliyah, anak-anak didiknya semua diwajibkan puasa Daud 1 tahun setelah ketika akhir tahun, ketika kelas terakhir. Masih betul kan? Masih ya. Alhamdulillah. Itu istiqomah gue yang kedua. Istiqomah yang ketiga, beliau selalu kalau ketemu alumni pesantren, apalagi kepada anak didiknya, itu selalu menganjurkan untuk mengembangkan fokus di pendidikan, khususnya pendidikan pondok pesantren. Ibu bapak yang saya hormati, para hadirin hadirat, sampai saat ini alhamdulillah kita tahu hasilnya. Beliau As-Siddiqah ini di Indonesia sudah ada 12, alhamdulillah 12. Ketika saya tanya begini waktu saat Kiai kok terus mengembangkan pondok pesantren, kenapa tidak sekolahan saja, kenapa tidak sekolah biasa yang tidak ada pondok pesantren? Beliau mengajarkan kepada saya, kalau sekolah umum mungkin itu ada at-ta'lim, ada at-tadris, tetapi tidak ada at-ta'dib, at-tarbiyah. Saya penasaran, sedikit saya kejar bagaimana penjelasannya Kiai. Kalau sekolah umum nggak mondok, itu memang ada pembelajarannya, ada klasikalnya, tetapi nggak ada pendidikan tarbiyah rohaniyahnya, tetapi tidak ada mengetuk arus dari kiainya, dari pengasuhnya. Maka kalau di pondok itu ada tarbiyah. Apa artinya tarbiyah ini? Tarbiyah itu adalah bimbing rohani anak-anak kita, santri-santri ini bukan hanya sampai di sini, tapi kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keyakinan beliau. Makanya saya buktikan waktu terakhir saya di sini menjadi kepala pondok atau lurah pondok, itu sering saya diminta lembaran laporan nama-nama daftar anak yang paling nakal nomor 1, yang setengah nakal kedua, yang rada-rada nakal ketiga. Itu diurutkan, dikualifikasikan. Ini yang ketawa-tawa kayaknya pasti alumni nakal banget gitu. Ada yang ketawa-tawa. Itu begitu saya ajukan, kadang-kadang saya bawa 15, kadang-kadang 30. Beliau istighfar, begitu istighfar, ya wes, tinggal ketasi, suruh tinggal ketasi. Begitu saya tinggal, saya pikirkan, kapok ini sih, nakal kok ditaksir kayaknya kapok. Harapan saya begitu, kapok diusir atau gimana, kapok tidak ada. Saya tunggu sampai 10 hari, nggak dipanggil-panggil saya. Ini gimana dia? Malah dipanggil, diminta lagi, malah dia nakal lagi. Saya sorkan lagi 5 orang. Setelah saya tunggu sampai 20 hari, nggak dipanggil-panggil lagi. Akhirnya dalam hati saya, pokok sebulan saya nggak dipanggil, apa follow up-nya orang-orang yang nakal tadi itu, saya nekat sowan sendiri. Betul,
begitu 30 hari tidak dipanggil bagaimana kejelasan nama-nama yang saya sorkan, saya mantu ke beliau soal. Yai, mohon maaf, belum saya tahu lagi gimana anak-anak yang nakal yang saya berikan kemarin, yang paling nakal, yang sedang dan yang tidak itu, gimana Yai? Kok nggak digundul, kok nggak di takzir, kok nggak diusir, kok nggak di dipanggil orang tuanya, dimarahin? Yai, apa beliau jawab? Mujib, untuk apa kita banyak memberikan takziran kepada anak-anak kalau kita masih bisa mengatur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kamu tahu nggak, yang paling nakal tadi itu setelah sepertiga malam saya paling banyak aja Fatihah, baru kemudian yang kedua, baru yang ketiga. Jadi kamu tahu nggak, anak yang semakin nakal di pondok itu sesungguhnya semakin banyak saya doakan kepadanya, pada orang tuanya. Masya Allah. Makanya saya berpikir, kenapa anak-anak ASI 3 ini ada yang nakal-nakal, potongannya di depan ini, itu semakin jadi. Ternyata diimbangi doa, semakin kental, semakin banyak, semakin khusyuk dari kiainya, yaitu guru kita, Kiai Nur Muhammad Iskandar SQ. Itu istiqomah beliau ketiga. Istiqomah keempat, beliau selalu mengajarkan kepada kita semuanya, terutama awal-awal dulu, untuk istiqomah, mudawamah, sholat malam. Dan beberapa kali saya juga menyaksikan kalau beliau dulu waktu masih muda sering tabligh, sering ceramah sampai 2, 3, 4 tempat. Itu meskipun beliau hanya tidur sebentar, seberapa jam, setengah jam, beliau masih saja mewajibkan dirinya sholat malam tahajud 8 rakaat. Subhanallah. Ini keistimewaan istiqomah yang beliau jalankan selama ini. Dan yang kelima, ibu sekalian, saya perpendek, yang saya tahu almarhum almarhumlah Romo Kiai Nur Muhammad Iskandar itu punya etos kerja yang sangat tinggi tanpa gengsi. Beliau aktif di Masjid Buluit Al-Muflisin, mohon maaf, itu sambil dakwah, padahal beliau sudah dakwah, sudah ceramah di CBB, di radio CBB, tetapi nampaknya dakwahnya itu memang untuk pesantren. Tetapi di saat itu ekonominya belum baik. Apa yang dikatakan beliau? Beliau ternyata masih jual solar dan jual kambing. Jual kambing kalau musim korban terutama, itu kumus-kumus badannya. Dan jualan solar sekarang masih ada di Kuwait, di Masjid Buluit, di tempat Masjid Buluit. Itu beliau jualan solar, tidak malu-malunya. Padahal orang sudah manggil ustaz, sudah manggil kiai, beliau tidak malu-malu, yang penting halal. Ini mengajarkan kepada kita bahwa etos kerja, semangat ikhtiar wajib kita lakukan secara langsung. Yang istiqomah ke-6, Bapak Ibu sekalian, nampaknya beliau punya jaringan yang luas. Selama ini kita tahu kalau ada tokoh itu biasanya jaringannya begitu politisi-politisi, begitu kiai-kiai, begitu rakyat-rakyat. Tetapi beliau jaringannya semua lapisan. Ada masyarakat, ada rakyat, ada pejabat, ada penguasa, ada pengusaha. Itulah beliau, semua diterima dengan baik. Oleh karenanya maka kalau tadi Gus Hasan menyampaikan bahwa ucapan duka dari mana-mana mengalir, termasuk Gus Hasan kemarin ucapan duka dan doa yang setulusnya kemarin disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin yang lebih sepuh daripada almarhum dalam WA-nya menyampaikan, saya telah kehilangan teman terbaik saya. Jadi beliau tidak mengakui beliau muridnya, tetapi Kiai Ma'ruf mengakui bahwa Kiai Nur ini adalah teman terbaiknya Kiai Nur Muhammad. Beliau kemarin akan takziah ke sini, akan langsung, sudah siap-siap, tetapi kemudian di stop oleh dokter pribadinya. Oleh dokter pribadinya tidak boleh karena musim pandemi seperti ini. Dengan alasan macam-macam tetap tidak boleh, maka beliau menyampaikan salam kepada keluarganya Hasan. Mudah-mudahan beliau menjadi orang yang bersyukur. Inilah beberapa testimoni yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir sekali, Bapak sekalian, beliau sakit selama 6 tahun, sakit ginjal. 1 minggu 3 kali besar. Saya mempelajari beberapa kisah kiai dan wali-wali
ternyata banyak sekali Gus Hasan, apalagi kalau punya pesantren dan murid, itu oleh Allah diberikan sakit. Dan setelah saya dari hikmahnya, setelah saya dari apa asrornya, ternyata saya meyakini bahwa termasuk yang saya tahu misalnya Kiai Ahmad Bapak Kaji Waringin Pondok Pesantren Pondok Jambu yang saya teliti disertasi itu, beliau juga sakit 4 tahun Kiai Ahmad, baru meninggal dunia. Apa asrornya? Begitu saya lihat, saya teliti, ternyata pada saat beliau belum sakit, nampaknya manajemen pondok pesantrennya itu banyak tertumpu pada beliau, termasuk Asidikiyah. Tetapi selama 6 tahun saya memahami hikmahnya, asrornya adalah bahwa selama 6 tahun ini nampaknya terjadi transformasi manajemen, transformasi rohani spiritual dari Kiai Nur Muhammad Iskandar. Tidak langsung memegang pondok pesantren ini, tetapi ditransfer pada putra putrinya yang mulia, sambil dididik, sambil diarahkan, sambil dibimbing, hal-hal yang strategis diberitahu, diberi petunjuk oleh Kiai Nur Muhammad Iskandar. Oleh karenanya maka, dengan sakitnya beliau 6 tahun, kita semua yakin beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan santrinya yang begitu banyak mendoakan kepada beliau, maka insya Allah doa-doa santri akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan sakitnya yang merupakan transformasi nilai tadi kepada putra putrinya, kita semua yakin dan mendoakan insya Allah Asidikiyah tambah berkah, amin, tambah berkah, amin, tambah berkah bi masyiatillah wa qudratillah. Gus Hasan dan Gus Makhlus serta para gawagis yang ada di sini yang dirahmati Allah SWT, kami semuanya atas nama muridnya, atas nama orang-orang yang pernah khidmah di Asidikiyah, memohon maaf atas segala kesalahan kami semuanya kepada beliau. Dan percayalah, kami semua tetap akan mendoakan, mengiringi, mengawal. Selalu kami yakini bahwa Asidikiyah sekali lagi bukan tabah surut. Kami yakin, seyakin-yakinnya, dengan riyadhah beliau, dengan karomah beliau, dengan kemuliaan beliau, insya Allah Asidikiyah tambah santrinya, tambah berkahnya, dan ilmu-ilmunya tambah bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meniru istiqomah dari almarhum Romo Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadadallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.